Hadir Pak dari Kadinkes, Kadin PUPR atau yang mewakili, Kadin PKPB yang diwakili, Kadin Pariwisata atau yang mewakili, Kadin Sos Kota Palembang, Kadis Perizinan Kota Palembang atau yang mewakili, Kadis Buk atau yang mewakili, Kepala Sentra Budi Perkasa atau yang mewakili, Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Provinsi Sumsel atau yang mewakili. Dan di sini hadir juga Pak Kabak-Op, para Kasat, Ofnal, para Kapolsek yang memiliki wilayah-wilayah yang nanti akan kita bahas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini menyikapi yang terjadi kemarin sudah diadakan rapat. Ini lanjutan kembali. Jadi mungkin sebagian sudah ada yang tahu yang hadir kemarin, berarti ini kita memfokuskan kembali apa yang akan kita perbuat. Jadi ini langsung ke teknisnya, karena di sini juga ada beberapa poin, tapi kita fokuskan hanya beberapa saja biar fokus kita dalam pelaksanaan. Beberapa poin yang kemarin dibahas pada saat rakor di Wali Kota Paramiswara. Itu ada beberapa poin, ada 10 kalau tidak salah di sini, terkait dengan kemacetan lalu lintas, genangan air, parkir liar, tunawisma di lampu merah, opa-oga, balap liar, tawuran remaja, angkutan truk tidak mematuhi perda, pedagang kaki lima, di bahu jalan protokoler, tempat hiburan, kos-kosan dan penginapan. Yang terhormat Ketua Kapolres Polres Palembang, Pak Bupati, Bapak Asisten 1, mewakili Bapak PC, dan seluruh undangan yang hadir, semua sebelum saya mohon maaf duduk di sini karena mewakili Bapak Dandim. Mohon izin Bapak Ibu Waka dan menyampaikan permohonan maaf Bapak Dandim masukannya hadir di sini. Beliau yang melaksanakan rangkaian kegiatan sertijab Pemdam yaitu evaluasi kegiatan sertijab. Saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan yang sebenarnya hadir di sini Pak Siok yang mewakili daripada Kodim. Hubungan beliau juga masih ada kegiatan dilimpahkan baru pagi ini untuk saya mewakili. Kebetulan saya TMT bulan 3, saya sebagai Pasinto Kodim Palembang. Di sini perlu saya sampaikan kaitan dengan rapat koordinasi permasalahan yang sebenarnya itu tadi. Saya di sini sudah memintakan izin Bapak Waka karena yang pertama saya ikut. Mungkin yang pertama kemacetan dan oga ini saling terkait termasuk parkir. Yang kedua balap liar itu berkaitan dengan tawuran. Dengan parkir liar sebenarnya menurut saya di lapangan tidak ada parkir liar ini, hanya tidak tertib aja. Selanjutnya untuk angkutan truk ini sebenarnya sudah mengacu pada perda, hanya satu titik yang ada di jalan baru Parasako yang berganjol. Pedagang di bahu jalan protokol ini berkaitan sekali dengan tempat hiburan maupun kos-kosan. Di masing-masing bagian ini menurut saya sudah ada institusi yang berkepentingan dalam hal ini. Sebelum bentuk Satgas ini kemacetan yang daripada Pak Kapolres yang mengurai kemacetan dengan parkir liar. Saya sedikit memberikan masukan untuk solusi. Yang
mungkin tahap ketiga nanti setelah dibentuk tim atau satgas. Kemacetan sini timbul diakibatkan karena yang pertama menurut saya itu pengguna jalan yang tidak tertib, kedua kita sendiri yaitu petugas yang belum maksimal dalam arti hari ini di lapangan, yang ketiga legalitas pengemudi. Disinilah yang perlu kita perbaiki atau ke depan kita adakan evaluasi. Kalau jalan saya kira cukup, sudah standar, karena itu poin-poin yang tiga itu yang bisa menimbulkan satu kemacetan. Yang kedua, adanya koordinasi yang mementingkan satu pihak. Salah satu contoh pertama mungkin ini, karena ini tidak baru bisa lihat, itu cucian di Demang Berdaun, itu juga menimbulkan suatu kemacetan. Itu jelas. Jadi antrian daripada kendaraan yang mau cuci itu ya timbullah kemacetan. Yang pertama. Yang kedua, salah satu juga di Palimo itu ada truk sampah di depan kolam. Itu juga seperti itu, jam-jam rawan melakukan pengangkutan juga salah satu menimbulkan kemacetan. Di Palimo sendiri itu yang menonjol yang membuat macet ada yang tidak kriminal atau pidana sebagainya. Karena apa? Saya tahu persis itu, dan juga termasuk anak TNI, Polri, anak RT gitu. Tiba-tiba kelompok bapak itu bawa mobil langsung nembak ditangkap. Cepet. Tiba-tiba Polsek Kemuning di situ ditelanjangi dan sebagainya. Saya digedor oleh ibu banyak kali bahwa anaknya tidak tertangkap di situ. Saya tanya kenapa Bu? Nggak tahu Pak, tolong bantu saya ke sana. Saya lihat dulu, saya awal dulu. Kok BB di situ kok sama ya BB yang di IG dan di YouTube terdapat di Pak ini Pak ya, itu sudah saya sampaikan satu pas seperti ini. Siap, sudah pas seperti ini. Jadi saya cari solusi setelah dampak itu, dan pengondisian bukan dari Polres, bukan kita saya tahu itu. Jadi saya tidak mengatakan pengondisian, dan saya hanya menganalisa terjadi kejadian. Oke, terima kasih. Nanti yang ini kita bahas di lain waktu, mungkin nanti kakak detail Pak ini sama nanti kan di nanti ya, karena ini mohon izin kita fokusnya ke ini dulu karena ini yang mendesak. Karena ini sudah, karena kemarin kami 1 bulan tidak tidur benar sama sekali. Anggota ini sampai 6 marah terus sama Bapak Kapolda, terjadi tawuran dan anak-anak itu memang terjadi. Gitu. Sampai ada yang meninggal. Terakhir ada yang meninggal itu ada. Jadi mohon izin ya, bukan saya ini, saya tak dulu karena kita fokus ke ini dulu. Ya kita jawab. Terima kasih Bu atas sikapnya. Saya berusaha katakan seperti itu. Sebelum maaf, ini saya tidak lain dan tidak bukan hanya ingin membantu atau apa yang saya amati di wilayah Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eden nanti komunikasi langsung. Ya, oke. Lanjut. Terima kasih Bapak. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kapolrestabes Kota Palembang. Selamat hari ini yang hadir dengan Pak Kapolrestabes Kota Palembang. Kapolrestabes, jadinya Kapolrestabes. Ubah. Dulu tadi ya, sekarang tidak di sini. Kakak saya tapi di sini yang ngurusi kartu Mas Palembang adanya di sini. Pak Dadi, terima kasih atas kehadirannya. Dan Dempong, ya.
Kalau kita duduk di sini, itu yang urusannya. Siap. Ya, saya duduk di sini, ya TK. Keluar dari sini balik jadi Pak Asisten. Begitu kan? Siap. PPP ya? Komisi Perlindungan Anak ya? Perlindungan Anak, Kabak Ops, ya ada. Dia ini Kepala Lantas ya? Ada Lantas, ada Kapolsek. Kemarin ada Kapolsek saya di satu yang hadir di Bali kemarin ya. Iya. Terus ada jajaran Pemkor, ini lengkap, ada Pak Satpol PP, ada Dishub. Yang langsung bersentuhan dengan Kamtipmas. Kalau bisa kayak apa kita tambah lagi. Tapi pada intinya urusan Kamtipmasnya urusan Polri, ya. Dan Polri sulit Kamtipmas itu tidak disoal BDWA. Kira-kira begitu. Kalau itu kita hitung polisi itu berapa? Itu nih berapa juta? Di Indonesia di Palembang 1,7 ribu. Polisi cuma berapa? Jadi pada kesempatan ini salam dari Pak Wali ke Surabaya hari otonomi daerah, Pak Sekda, PJ Sekda ke Jakarta balik hari ini ada acara SPM. Koordinasi yang baik hasilnya akan lebih baik. Kewenangannya coba dibagi-bagi. Oh ini Pelayanan Kamtipmas ini Rusia. Tapi informasinya, data-datanya dari Pemkot Kota Palembang. Kita ini lumayan besar, namanya Kota Palembang. Ya, susah oleh kota kalau tidak dibantu oleh ketertiban dan kenyamanan. Susah dan dibantu oleh teritorialnya, oleh Pak Dandim. Kemudian ngomong, Pak, di sana. Nah ini teritorial. Kemudian tidak bisa lupa orang Babinsa dan Babin Kamtipmas. Itu yang paling lucu, ya. Itu yang paling lucu. Jadi hari ini kasihkan data, ya, khusus dari Pemkot. Dinas Sosial juga data paparan sedikit saja dari Pol PP dari Dishub tempat hiburan, mana pariwisata yang urut segala macam ya. Wah, terus apa lagi? Di PTSP cara model izinnya. Sekarang online ya. Terus dari Komisi Perlindungan Anak bantu mereka ini anak-anak ya, generasi menerus. Siapa lagi yang hadir di sini dari Pemkot? Itu yang paling pokok ya. Dan itu sudah terlihat kemarin di sos itu ada tim penjangkauan. Tim penjangkauan itu terdiri dari kita lawan, dari Dinsos, dari TNI, ya, dari Polri, Pol PP, ya. Dia akan lebih bagus, tapi persoalannya sekarang samprasnya. Mobilnya cuma dikit, terus kapan kita tangkap yang anjar-anjar itu atau yang kata ibu Kapolres dia badut-badut itu naruhnya di mana, kecil tempatnya ya, dulu ya kecil tempatnya. Nah ini hari itulah kita bahas sama-sama ya, kita bahas sama-sama dan eksekusi lah. Kata ibu Pak Kapolres Tabung Andes, jangan apa-apa terus bikin tim, tim ini kata hukum tidak datang ya. Apa aturannya tidak salah. Kalau pindah bikin tim akan lebih hebat, akan lebih kuat, ya, lebih kuat. Bikin apa? Sekarang macet dulu, parkir dia, jadi dekat di kampus itu, tidak mana? Jalan Impong, Jalan Pom, tempat kami kecil-kecil dengan suami. Kapolres status sampai sekarang malah jatuh korban dari situ. Kami takut warga sana. Kalau tidak kayak Mbak yang jauh-jauh pernah biar itu. Tolong kadisubnya koordinasi ya. Kalau tidak baca, seksi waktu dia tertekan ramai itu daerah situ akhirnya bikin banyak kantor-kantor, banyak
banyak tempat-tempat dagang. Tapi minimal nyaman lah, ya, nyaman lah kan. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita bikin tim ya, sudah bisa ya. Koordinasi dulu, koordinasilah sama-sama tim. Data sudah ada, sudah masuk. Nanti kalau lanjut sekali lagi kita penandatanganan komitmen. Setelah penandatanganan komitmen, sudah tahu Sampras Mimano ini eksekutif ya, bergerak. Ya minimal kalau bergerak itu warga itu sudah tahu ada pergerakan. Senang deh kalau lihat sini itu datang. Oh situ ada Pak Komisi, oh situ ada Pak LTO, situ ada, senang ya. Ya, senang. Tinggal kalau strategisnya silakan dari Polri ya. Kami tidak beri juga nanti yang terus terang ya. Kami ya kan latihannya karena Satpol PP ada yang kasih masker ya. Berharap dari keamanan dan ketertiban ya dari Polri, Polrestabes Kota Palembang. Tapi kita juga tahu bahwa Polrestabesnya tidak banyak nah itu kan. Ini tolong hari ini video data kalau nggak operasi sedikit serahkan Satpol PP, OPKI di sana ini di sub di sana parkiriannya titik. Titiknya kemarin sudah dibuka sama Pak Polrestabes. Ini. Kemudian sudah ngomong, dikoordinir oleh siapa? Irwan. Catat. Ini intern kita. Itu kasat intern. Ya, Irwan ini. Terus setelah itu apa itu? Apa lagi kita ketuanya nanti tetap Pak Kapolres dari Polri. Ya. Kalau pembinanya nanti Polri. Dibikin tim itu. Dari apa? Ada. Kita tuh diulangi tugas kita ngurusi masyarakat karena kita ini pelayan masyarakat ya, yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ya. Kalau tidak polisi TNI selalu dikatakan. Nah pada kesempatan ini mari kita komitmen sinergi ya, koordinasi dan satu lagi itu sudah jalan eksekusi ya. Nah, menyangkut pertemuan nanti hal-hal yang menyangkut Sampras lain-lainnya dibicarakan tidak pimpinan itu nak bergerak mungkin ada karena akan manusia juga kita dikira-kira polisi juga manusia, tentara juga manusia ya. Jadi dibutuhkan kalau kita sudah fit dengan tim, kita sudah cukup dengan Sampras di tengah-tengah kita pas, tidak ada kenyangnya, tidak lapar kan enak bergerak. Enak. Nanti siapa yang punya tugas? Mungkin kami bisa menyediakan, oh ini bisa dikeluarkan aturan begini bisa. Ada juga yang mau ada duitnya, tidak bisa dibuat dengan aturan. Kita tidak bisa melanggar aturan. Nah, pada kesempatan ini itu yang saya minta. Tapi ada dua fokus tadi ya, Materi sama dia, parkir sama macet. Akhirnya numpang deh. Mulai taburan, apa lagi? Tempat hiburan, kan dari situ lah macet. Kita dari masuknya dari situ macet. Apa? Itulah tanda-tanda kota metropolitan. Ya, kalau di kabupaten nggak ada macet. Tapi yang di iya, metropolitan tuh macet tuh lah. Macet pula, jalan mana-mana mobil apa? Begitu kan? Bagaimana kita menyikapinya? Sinergisitas, ya, sama-sama. Dan itu Bu, ya, oke ya. Kita yang dapat kami sampaikan. Lagi ini sudah rapat kedua. Tolong notulennya nanti. Notulennya tetap saya minta dari pihak Polri. Jadi ada dasar kemana pertemuan tingkat pimpinan komitmen. Ini juga tingkat pimpinan tapi teknis. Tinggal di setiap kapan kita komitmen. Paham saja. Sudah komitmen tuh bikin jadwal. Dimulai dari mana dulu? Pagi sore ya. Pagi sore saya semalam lewat sama Pak Sekda sama beberapa itu sudah lalu ditutup ya. Ininya kok yang putaran ini ditutup. Ditutup tapi Pak masih ada satu orang pemasaran arahnya. Kalau di segala macam tetap. Iya.
Tapi tinggal gereja putarnya di mana itu di Mataram dulu. Kalau yang dari Polda putarnya di Pak Yoto. Ya itu ya. Banyak kan paparan. Belajar di rumah, diskusi. Itu pesan ya, pesan sinergi TNI, Polri, ya, Forkopimda. Nanti ada kejaksaan kalau memungkinkan kita yang ada mobilnya dengan apa, tipiring nggak? Tapi kalau yang ringan-ringan, mobil ininya memang tidak bisa karena ini kami ini Kondishub provinsi tidak ngangkat-ngangkat sampai akhirnya kami ke kantor itu tetap bener kan? Nggak, ini fakta. Jadi komunikasi inilah misalnya memang sampai mobilnya ada kuncinya lagi kami yang bawa karena apa? Jembatan kalau sudah ada bertumpuk kaca rubuh. Kalau ada, nah akhirnya sampai jam berapa? 3:30. Berarti kan itu harus ada buka tutup. Yang ini jalan dulu, ini jalan. Siapa yang dulu? Anggota kami. Anggota kami yang di Polsek Gandus dibantu dengan kasat atas. Nah, jadi disinilah peran kita komunikasi. Jadi sementara nanti misalnya sprint atau surat yang itu belum keluar, kami mohon komunikasi kami tolong dijawab, tolong direspon sama-sama. Kenapa? Kita ini pelayan Pak, kita digaji oleh masyarakat, jadi wajar masyarakat minta sama kita. Itu pajak itu kita yang mana? Benar Pak? Benar Pak? Ya, nah jadi inilah mari sama-sama. Kalau kami ya mungkin sudah terbiasa lah, nggak sampai subuh, nggak sampai ini sudah. Ya, karena ini kami tinggal polisi. Inilah baju coklat kami. Itu saja. Jadi mohon Pak Asisten, nanti rekan-rekan semua komunikasi kami yang harapkan. Karena kita tidak tahu entah malam kali kejadian. Tolong sampaikan sama di Subang. Di Subang provinsi itu kami sampai bingung. Akhirnya mekanik 3:30 itu baru atas pojok jembatan. Ya dari jam 10 malam. Ya akhirnya mandi tukang bengkel, tolak tukang bengkel kita kan masih perlu waktu. Itu saja. Jadi komunikasi ini yang sangat kami butuhkan dan diresponnya itu saja. Sekian, terima kasih. Silakan lanjut. Bapak S1 mewakili pemerintah Kota Palembang. Kami hormati Ibu Wakapolres yang kami banggakan, Bapak Kasihdan, sahabat tamu kembali kan ya. Merangkap Dandim dan Ramil ya. Ramil dan Ramil terus ini ya. Siap. Satu. Jadi kasih intel juga ya. Pak Sarwan. Siap. Malam teman baru ketemu lagi. Kemudian jadi ada Denpom baru ketemu. Cuma tahu kita komunikasi hati saja, kita hormati. Kemudian ada ini Ibu Ketua Komisi langsung dari Ibu untuk komisi anak, lingkungan anak. Ada juga yang dari dinas kementerian ya, Pak ya, yang komisi ya, kami hormati. Rekan-rekan para instansi terkait, ini ada Pak Kasat Pol PP, Pak. Saya kalau melihat Kasat Pol PP ini, baret kita itu miripnya sama. Miripnya ke kiri juga, tapi bukan otaknya ke kiri kan. Artinya sebagai penegak karena abang punya perda yang semestinya harus ditegakkan. Buat perda itu susah. Kalau cuma ada produk tapi tidak tindakannya penegakan perda ya seperti yang terjadi saat ini di Kota Palembang. Tahu aku pokoknya barat kita sama miringnya ke kiri, tapi bukan otaknya ke kiri. Campur dengan Denpom nih, miringnya ke kiri juga. Kalau ke kanan namanya pasukan. Jadi sekali lagi para instansi terkait ada
11 instansi yang berkaitan dengan Kamtibmas. Sengaja kami undang atas restu dari Bapak Kapolres Brebes, rekan-rekan kabar, Kasat, Kapolsek sengaja atas perintah Bapak Kapolres sampai juga untuk harus hadir nanti pada saat sesi tanya jawab untuk bisa menyampaikan suatu permasalahan terkait ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Pointer pada pelaksanaan giat rakor ini adalah kita bahas yang paling utama adalah masalah kemacetan dan masalah parkir. Ini kalau kita tengok di medsos, suaranya Palembang pun ditonton se Indonesia Raya, alangkah buruknya. Tapi tadi Pak Asisten Satu menyampaikan resiko ketika kita menjadi kota metropolitan. Tapi sebagai unsur pemerintah kita yang langsung saja Bapak Kapolres, karena kalau terlalu panjang intinya nanti terlalu banyak rapat, terlalu lama, dan juga kita ada pelayanan masyarakat dan lain-lain. Jadi kami dari OPP Kota Palembang satu secepatnya lah Pak Asisten, tim ini dibentuk dengan melibatkan Forkompimda, karena ada hal-hal tidak usah kita bahas lagi ke depan, pemikiran dan lain-lain saling menyalahkan, tapi kita bersamaan ke depan. Satu misi, satu pelaksanaan. Jadi kalau SK ini belum turun, kita tidak bisa bergerak bersama. OPP malah berterima kasih kalau di backup dari APH, karena kami bekerja berbenturan dengan preman, pedagang dan lain-lain. Pasti bertahun-tahun sudah kami lakukan, termasuk yang di Jalan Lemang, sampaikan hal itu, Pak Jampul dan lain-lain itu kami lagi tujarnya. Karena mobil-mobil musim duren, dua duren, musim duku, dua duku, ditangkap, dukunya busuk, besok tidak jeruk, muncul lagi, sama, penyakitnya sama, baik parkir, pedagang dan lain-lain. Apabila petugas dia berlari, petugas kecil lagi, dia muncul lagi, wah itu loh, di pasar wah itu juga, karena mungkin tekanan ekonomi dan lain-lain dari masyarakat kita. Nah ini satu sisi kita OPP dituntut istilahnya humanisme, karena kami tidak boleh lagi penertiban tapi pembinaan. Makanya tadi setelah tim ini terbentuk dengan secepatnya ditandatangani bersama Forkompimda diserahkan oleh Pak Wali Kota. Jadi kita bergerak adalah satu saudara, satu pasukan. Kami siap membackup kalau memang nanti kita bikin prioritas Pak Kapolres. Kalau memang PTC itu prioritas dari Pak Kapolres, kita utamakan dulu di situ. Baik online, ojek, kita sapu bersih. Cilok pedagang, cuma kami ada SOP. Sebelum gerak kami berikan surat teguran, mungkin bisa ada poros juga. Kami segera bikin surat teguran satu kali saja, bila perlu saya tanda tangan. Saya kira kemarin koordinasi kemarin sudah steril, rupanya di lapangan belum steril. Senin atau Selasa kalau tim ini sudah terbentuk, saya turun langsung nanti. Saya tahu di situ steril. Di mana tempat-tempat yang memang OPP kurang tajam, tolong laporkan ke saya turun langsung. Yang kedua, memang untuk pedagang lain itu voksi OPP. Nah, kalau yang pengaturan lalu lintas mungkin beberapa saja yang bisa kami BKU-kan karena personil juga terbatas. Siang malam BKP itu sudah memakan 60 personil setiap hari, belum yang lain-lain BKU, pos terpadu. Sedangkan jumlah anggota OPP ini tidak tambah-tambah. Nah, pengangkatan tidak bisa, yang ada malah pindah. Itu mungkin Pak Asisten nanti tinggal. Nah, karena pasukan kami ini tidak boleh menerima honor, enggak, dia harus ASN atau outsourcing. Itu kesulitan kami dari jumlah pasukan. Karena Pak Kapolres minta jumlah sekian-sekian, kami kadang tidak bisa memenuhi full karena memang ada pengaturan titik-titik yang juga harus kami laksanakan. Pada prinsipnya mungkin karena Pak Kapolres atensi tim sepanjang putaran pagi sore yang beliau lewati itu segera jadi prioritas. Nanti kalau tim ini sudah terbentuk, di mana lagi yang kedua prioritas terus bersama-sama, masih mulai lagi di situ. Kalau memang Cilok sudah ditegur masih ada. Pejabat CGU dan masyarakat
Jadi Pak, mungkin kegiatan Dinas Perhubungan Pak sama dengan Satlantas juga Pak ya, dan juga kami sudah bekerja sama dengan kepolisian juga Pak, dari Satlantas dan Intelkam, dan juga dari Pemprov. Jadi dari pagi kita sudah mengadakan kegiatan pengaturan Pak untuk masalah kemacetan lalu lintas, terutama kemacetan sempat viral itu sekolah elit parkir sulit. Jadi setiap titik parkir yang ada, setiap titik sekolah Pak yang pagi-pagi itu tidak tanamkan personil Pak, walaupun tidak terus diberikan Pak ya, seperti ada perubahan Pak. Walaupun kita taruh memang banyak mau sudah parkir, nah sama dengan seperti TPS itu. Dan ini Bu ya, jadi kegiatan dari kemacetan kami selalu kemarin semua dulu dan Pak Toro ke waktu viral di Baskin Rahmat. Jadi kami tahu Bu, karena situ ada angkutan barang, angkutan tanah Pak Mas Toro ya, sempat mogok, nggak taunya angkutan tanah itu loading Bu di flyover. Jadi kami tahu penyebab kemacetan kemarin di mana Bu. Nah jadi Bu, mungkin harus ada pos itu Pak Mas Toro, Pak Toro ya, pos untuk kemacetan Bu. Apabila ada mogok, apabila ada laka, jadi kita sudah ada bersinergi. Di situ mungkin ada satu dari kepolisian, dari Dishub, dari Pol PP, dan Dinkes. Jadi situ ada tim, tidak lagi mencari-cari Bu. Tidak ada metode pengaruh. Jadi kita membaik pun. Kalau kami dengan Bu Kasat itu langsung WA saja Bu, yang mana ada perlu. Jadi mungkin yang kemarin tuh masih baik Bu ya, waktu di jembatan Musim Bu kami malam Bu, izin Bu, kami baru ditelepon karena untuk alutsista kami terutama dari itu tidak bisa Bu, jadi Bu tidak bisa berani Bu, tonasenya yang bisa kami bantu Bu, karena yang untuk tonase besar itu ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Nah kami pengen Bu, nah di dalam tim itu ada asosiasi Bu, jadi asosiasi Bu yang alat berat itu kalau ada yang tidak terhandle dari Dinas Perhubungan Bu, bisa Pak, ada alat dari asosiasi itu yang langsung bisa evakuasi. Kemarin pernah di Soekarno-Hatta ada 3 hari Pak, mobil barang yang mogok 3 hari Pak, tidak bisa Pak kita evakuasi karena ada muatan masih Pak, dan juga alat kita tidak bisa. Itu juga apabila kita ada tim itu ada asosiasi yang alat berat tadi kita bisa Pak. Masalah bayaran ya tahu karena ini untuk masa kota Palembang. Nah ini untuk paket Pak ini Pak Kabak ya. Nah kalau paket yang kami pengen Pak, kami dengan Intelkam dengan Denpom Pak Enon Pak, kami jukir itu kami kawal berapa rajimannya. Cuma terkendala pas kami justisi di Pol PP Pak Bu, nggak sudah sampai ke hakim Bu. Di denda cuma 10.000. Yang bayarnya kami juga. Iya benar Pak itu Pak. Setiap kami sidang di Pol PP, hakimnya dendanya kecil, nah jadi tidak jero. Nah kami pengen Pak, nah kami seperti itu ditaruh di mana Bu, di gondol ya, sejujurnya dia ada efek jero untuk masyarakat Ibu. Jadi misal pakai di Maret dan Pak Raji Masih kami tangkap ada 4-5 kali Bu, jokir itu lah. Jadi ada pacar kami ketemu jokir itu lagi, Nah benar Ibu tadi, ada pengoordinir Pak Irwan tadi Bu. Karena memang Bu di Indomaret itu terkenal Bu. Di Alfamart tidak kati Bu, tahunya Indomaret karena memang ada pegawai Indomaret Bu yang mengondisi ke, cuma lagi sudah dipecat Bu. Nama baik Bu, kalau tahunya. Jadi kerjasama dengan Pak Irwan itu. Itulah kenapa banyak di Indomaret itu banyak jukir karena ada pemain orang dalam Pak yang menerbitkan surat lagi Bu untuk ada juru parkir dalam situ. Nah jadi Bu, jadi untuk khusus untuk mall Bu, izin Bu ya. Kami pengen mall-mall itu panggil seperti PIM itu bagus Bu, karena ada itikat baik untuk membantu dari kepolisian dan Dishub. Jadi itu jadi yang kun itu dia yang bikin. Nah ini sekarang Pak mau dari PIM itu mau dibikin dia didanai Bu dari PIM itu. Nah jadi seperti tadi di PS itu Bu. Nah kita udah berangkali Pak Rajiman yang liar di depan solam itu, pernah kita panggil manajemen PS itu, ngaku yang parkir itu tidak masuk ke dalam, bahkan itu PAD masuk. Tidak Bu, karena yang di depan parkir itu kan peraturan tuh Bu, yang mau kesini loh Bu, berobat kami kesian Pak Rajiman nih, kami angkut motor itu beda, taunya gawa anak, ada nak berobat. Nah manajemen yang
mal-mal itu harus dipanggil. Jadi harus kita sinergi. Jadi jangan kita ngusir, cuman dia masih tidak support dengan kegiatan kita, Bu. Sama dengan PTC itu pastor tadi telepon JM itu, dia tidak peduli, Bu. Urusan di luar bukan urusan kami, katanya. Kalau lucu, Bu. Jadi kami sempat dengan pastor kemarin, kami angkat dia tadi tidak peduli, Bu. Nah, itu laju mah bukan gawe kami. Nah, Bu, terakhir untuk angkutan barang, Bu, ya, yang kemarin itu tertanam, Bu, mungkin di rapat kelah untuk yang tertanam. Itu banyak masuk kota, mana terlama kan limpahan tanah tuh. Nah, teruan mulai juga, Bu. Itu mah ini, Pak, itu ngetes. Nah, tapi kan tadi sama seperti Pak Kasat, kita ada tim. Dalam tim ini kan kita langsung ada SK yang tadi lemah, Pak. Kita panggil dari tim tadi. Jadi kita ada rekomendasi, nah macam pakai, Bu. Nah, kalau misalnya itu memang surat parkir di legal kita sebut, nah rekomendasi dengan tim ini bahwa harus dicabut. Itu cabut tuh, apa tuh namanya surat parkir di situ. Itu mah dasar dari rekomendasi tim. Misalnya dia ada tukang juru parkirnya mesti di belakang PIM. Itu pernah balap. Nah itu kan ada surat seperti jalan pingpong. Jalan pingpong itu ada surat, tuh. Nah mungkin dari rekomendasi dari itu cabut, itu tertib tuh, Bu. Memang kalau disampaikan pingpong Pak, karena RT-nya juga kok. Nah, warganya main juga bingung juga gitu. Bener Pak, sampai RT itu, Bu, kemarin ngancam-ngancam ibu kan tadi lihat kondisi. Aku pengen, Bu, pengennya yang pingpong itu. Karena kalau sudah ada Sabtu Minggu, nah aku pengen PS itu kalau pajak yang sampai jalan itu di tembok, jadi pintu keluar bukan di situ, ada ke tempat lain. Kalau sudah ada ya clear, Pak. Kenapa? Pintu keluar itu bukan itu kondisi di jalan situ. Pintu keluar motor. Pintu keluar motor, kita pindah ke bawah. Jadi lemah, Bu, maksud aku pengen yang sama Pak kan tim ini, tim ini kita jalan lah, kita SK lemah betul. Mungkin dari rekomendasi itu tadi kita bisa menutup titik-titik parkir. Mungkin selama itu mungkin nanti dipikir lah mau baca di JM, Pak. Nah ada rekomendasi kita cabut. Nah jadi itu baru kami dari dengan hubungan support, Bu, dari kegiatan itu. Jadi apapun kegiatan dari hasil mungkin tim tadi, kami dengan hubungan mungkin 24 jam bersiap untuk membantu. Terima kasih, itu saja. Sampai jumpa. Jadi sampai menyikapi dari Pak itu yang besar, mungkin mal-mal itu mungkin nanti dipanggil. Nah nanti mungkin terkait dinas mana yang akan mulai masalah distribusi parkir, ya silakan panggil. Coba diatur yang baik, ya minimal yang ojol itu masuk itu dia gratis. Jadi dia tidak menurunkan penumpang di depan. Dia nurunin penumpang atau dia ngambil penumpang kurang dari 5 menit atau 5 menit dia gratis. Kenyataannya PTC itu kita tahu penumpang aja nurunin istri kita kuat 5.000. Nah itu berat yang mengakibatkan ojol-ojol itu parkir menurunkan penumpang di depan mall. Nah makanya mungkin dari dinas terkait panggil benar dari pengelola mall itu sehingga beri kesempatan ojol itu untuk masuk, enggak parkir atau enggak membuang penumpang di depan jalan. Akhirnya dia parkir di situ karena kita kenyataannya di Palembang ini sepertian detik aja kita berhenti di pinggir jalan itu macetnya berapa meter sudah. Apalagi banyak mobil yang parkir, itu mungkin masukan itu yang perlu diperhatikan terus sehingga untuk mobil di Jakarta kalau kita panggil Grab itu dia keluar gratis. Nah kalau kita ini masuk bayar Pak. Itu makanya itu yang mengakibatkan khususnya di mall-mall itu terjadi kemacetan yang panjang. Ini mungkin dari Pak Asisten 1 yang mungkin nanti bisa dipanggil melalui dinasnya untuk disikapi. Mungkin nanti untuk mobil-mobil yang Grab ataupun Gokar itu dipasang label, jadi memangnya betul. Nggak semua juga mungkin masyarakat sipil juga kalau pulang dari 5 menit itu setahu saya dulu gratis. Kayak kita di hotel-hotel itu kok gratis Pak, masih belum cukup waktunya. Nah ini udah di apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asisten dan Ibu Wakapolres, mohon izin untuk memberikan saran sebelum kita dibentuknya nanti satgas untuk penertiban parkir ini. Alangkah baiknya bersamaan dengan itu regulasi tentang juru parkir ini juga
harus dibuat juga. Artinya apa? Seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Kabarko, itu mungkin sebagian kecil parkir liar itu adalah tempatnya yang mungkin di situ liar atau tidak masuk kepada retribusi. Tetapi ada tempat-tempat yang dia masuk kepada kategori wilayah yang masuk retribusi, tetapi juru parkirnya itu adalah dia tidak resmi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena juru parkir ini nanti silakan dievaluasi, dianalisa apakah mereka ini juru parkir yang sebenarnya atau dia adalah juru parkir bayang-bayang. Dia seorang pengusaha, kemudian dia memberikan rekomendasi sehingga dia membuat anak buah yang mereka sebenarnya tidak berhak untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat. Apa ini akibatnya? Akibatnya nilai-nilai parkir tadi, karena mereka yang mereka kejar adalah setoran. Yang tarifnya 2.000 dia tarifkan menjadi 10.000, dia mengejar setoran. Nah, kalau mereka yang tadi anak buahnya yang juru parkir yang sebenarnya itu mereka dilegalkan, mungkin dia akan mendapatkan masukan kepada kas pemerintah daerah juga. Tapi dengan dalam artian mereka juga tentu diberikan kesejahteraan yang memadai, sehingga apa? Sehingga tanggung jawab mereka melaksanakan sebagai juru parkir ini adalah juru parkir yang sebenarnya, bukan juru parkir sebagai bayang-bayang, juru parkir yang hanya sebagai korektor saja. Tertulisnya sebagai juru parkir, tetapi dia sebagai juru parkir. Nah, ini regulasi yang perlu dibuatkan. Apakah itu berbentuk regulasinya sebagai juru parkir tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain, sehingga di situ pada saat nanti tim Satgas melakukan operasi-operasi di wilayah tersebut, diketahui dia hanya menggunakan juru parkir orang lain, itu sudah bisa kita tindak, dan sanksinya pun bisa kita berikan terhadap mereka, apakah izinnya dicabut atau lain sebagainya. Itu saja Ibu. Bapak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kapolres yang mewakili dari Dandim dan seluruh peserta langsung saja karena sudah setengah 12. Mohon izin kami dari Satlantas, mungkin tadi sudah disampaikan secara global dari Bapak Kabako terkait permasalahan kemacetan maupun parkir liar yang terjadi di wilayah hukum Kota Palembang. Lanjut. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini kami sudah mendatakan untuk lokasi rawan macet di seluruh Kota Palembang, di mana kita ketahui untuk wilayah hukum di Polrestabes Palembang ini ada 14 polsek Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin untuk mekanisme pembagian tugas dari anggota kami sendiri, untuk teknis tugas dari anggota lalu lintas itu setiap harinya hanya terbackup sebanyak 68 personil, di mana pelaksanaan pengaturan lalu lintas itu dilakukan pada pukul 06.00 sampai dengan 21.00. Jadi untuk 21.00 sampai dengan pagi itu mohon izin biasanya di backup dari jajaran Sabara maupun dari jajaran Polsek. Nah, terkendalanya akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat malam hari. Nah, mungkin kemarin seperti yang disampaikan Ibu Kapolres kemarin, kejadian kecelakaan Pak Taas kendaraan Subuh 3 yang terjadi di atas jembatan Musi 2 yang mengakibatkan kemacetan panjang, diakibatkan memang sistem ataupun kegiatan perbaikan kendaraan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kami sangat kesulitan dalam mengurai arus lalu lintas. Dan terkendalanya juga kami sangat kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi dalam hal ini di subprovinsi, di mana kami sudah berkoordinasi dari di subkota dan menyampaikan memang kapasitas truk derek itu tidak bisa mengangkut kendaraan di atas 20 ton. Nah itu. Nah, mohon izin secara singkatnya, mohon izin dari seluruh peserta rapat, karena pada hari ini kita akan membentuk tim khusus. Mohon izin Bapak Asisten, kami silakan data ini kami berikan kepada seluruh peserta rapat, dan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membaca, melihat
inilah data rawan laka, rawan macet maupun traffic spot yang sudah kami akomodir dari kami secara teknis maupun dari jajaran polsek, baik waktu, tempat, lokasi, kemudian kerawanan-kerawanan yang terjadi. Dikarenakan memang rawan macet yang diajari Kota Palembang ini tidak hanya difaktorkan oleh manusia, tetapi ada beberapa kendala teknis yang kita temukan di lapangan. Lanjut. Nah, ini juga untuk lokasi traffic spot yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi, yaitu di depan PTC Mall, Transmart, Palembang Icon, Palembang Square, dan Palembang Indah Mall. Nah, ini ada beberapa titik mall yang memang sangat menimbulkan kemacetan lalu lintas, di mana apalagi situasi hari weekend, ya, situasi hari weekend, di mana memang kapasitas maupun volume masyarakat yang menuju ke mall itu sangat luar biasa bertambah dibanding hari biasa. Lanjut. Kemudian ini lokasi U-turn. Nah, ini juga beberapa U-turn di Kota Palembang. Nah, ini juga kami terima kasih dari Bapak dari Disub Kota, Pak Yuliansa, yang setiap hari kami reportkan untuk mengevaluasi bersama-sama untuk pemasangan rambu-rambu yang tepat di masing-masing U-turn. Termasuk kemarin terima kasih Pak Yuliansa dan jajaran sudah membantu memasangkan tanda rambu di seputaran Basuki Rahmat, dan memang mungkin itu juga kita evaluasi karena memang kemarin ada beberapa penyesuaian dan pohon dan lain sebagainya, sehingga pemasangan TL maupun U-turn, pemasangan rambu-rambu yang kita pasang itu benar-benar bisa diamati, bisa dicerna oleh para pengguna kendaraan dengan tidak menyulitkan. Dalam hal ini seperti pemasangan rambu di simpang PT kemarin juga tertutup pohon ya Pak Ilasa, kemudian posisinya juga jangan terlalu tinggi karena kalau dari sudah mendekat dia tidak kecingoan, katanya alasannya tidak kecingoan dan tidak terlalu tinggi. Nah, itulah masyarakat Kota Palembang itu pokoknya tidak pernah salah, tidak pernah benar, tidak pernah salah, benar terus gitu. Ya itu terus sama-sama deh. Lanjut. Kemudian ini mohon izin untuk titik lokasi banjir, mohon izin sudah kami sampaikan juga pada saat rapat forum lalu lintas di saat kami baru seminggu menjabat. Pada saat itu sudah kita bahas bersama dari PUPR. Terima kasih Pak Haryo. Ini kami ulangi kembali untuk data-data lokasi banjir dan perkiraan kedalaman air yang terjadi di saat hujan turun. Nah, ini titik-titik yang sangat luar biasa menimbulkan kemacetan dan titik air yang cepat sekali tinggi. Jadi kalau jujur aja Pak, kalau hujan itu sudah turun, kita sudah was-was. Malah sebenarnya kalau hujan itu enak sekali Pak ya, bikin adem gitu. Tapi kalau untuk jajaran Pak Putri ini kalau hujan turun justru malah bikin stres Pak. Betul. Jadi itu karena memang kalau banjir pasti menimbulkan genangan air dan pasti bikin macet karena kendaraan pasti tidak bisa jalan secepat karena takut ya melewati genangan air. Lanjut. Nah, ini mohon izin lokasi banjir yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau hujan cenderung lama, lebih 1 jam itu sudah mencapai ketinggian 50 cm, yaitu di seputaran Jalan Sukanto, di seputaran depan Hotel Harper, kemudian Rumah Makan Sederhana, dekat Polda, Simpang Polda, kemudian di Jalan Residen Abdul Rozak, yaitu di depan SMA Tumbang. Lanjut. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini juga Unit Kamsel sudah melakukan survei jalan rusak. Nah, di mana ada beberapa jalan yang memang lokasi median jalannya rusak, kemudian banyak lubang yang jalan-jalannya belum diperbaiki. Nah, seinfo saja 2 malam yang lalu ada kejadian kecelakaan lalu lintas Pak di Simpang Patal, yaitu di depan kakiku yang menuju ke Taman Kenter. Itu ada lubang kecil yang berada di sebelah kiri jalan pas di depan kakiku, di mana ada korban yang meninggal dunia diakibatkan jatuh dari motor, menggunakan motor ada jalan rusak, kemudian jatuh, dan pas pada saat jatuh bersamaan dengan puso yang lewat, dan pada saat jatuh badannya mengenai ban belakang kendaraan besar sehingga menyebabkan meninggal dunia. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa untuk memfasilitasi ataupun berkaitan dengan jalan, mohon izin untuk dari Balai Jalan dan instansi terkait minta tolong banget Pak untuk jalan-jalan yang sudah kami laporkan ini bisa ditindaklanjuti secara cepat Pak, dikarenakan memang
dari hasil, mohon maaf hari ini kami tidak bisa menyampaikan data laka Pak. Jadi memang hasil survei dan data laka yang kami organisir itu beberapa faktor kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak, di mana seringkali terjadi pada malam hari kondisi jalan yang rusak sehingga menyebabkan para pengemudi kendaraan tidak melihat dan jatuh dan akhirnya tertabrak mobil ataupun kendaraan yang lain. Lanjut. Nah ini juga Pak, di seputaran Jalan Depan Sudirman, kemudian di seputaran Kapten Abdullah di Pelaju, daerah Tegal Binangun dan Imarogan. Dan kami tadi juga sudah mendapat informasi dari beberapa kapolsek di wilayah Pusri, kemudian di Bom Baru, di Pelaju dan daerah-daerah yang pinggir-pinggiran polsek itu banyak beberapa titik jalan yang rusak Pak. Dan saya lihat juga tidak begitu lebar. Mohon maaf Pak, mungkin saya sedang menyampaikan Pak, bisa minta waktu sebentar, mohon izin, karena saya butuh masukan, butuh koreksi dan butuh kebersamaan untuk kita semua. Tolong hal-hal yang kecil ini bisa kita atasi sama-sama, jangan sampai menimbulkan korban-korban berikutnya Pak. Jujur Pak, setiap hari melihat mayat korban yang mati di tempat Pak, itu jujur nyiris Pak, sedih Pak. Karena apa? Karena kita tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab dan hak dan hati nurani kita untuk melayani masyarakat dengan ikhlas, insya Allah angka kecelakaan lalu lintas itu bisa turun. Ya, saya ini bicara fakta, realita di lapangan Pak. Faktor jalan rusak ini sangat luar biasa, menimbulkan banyaknya kejadian korban yang meninggal dunia Pak. Jadi alangkah bersyukurnya kita Pak, kita sudah tahu masalahnya, tapi kita biarin. Ya, padahal memang kondisi jalan itu tidak sampai bermeter-meter Pak. Tapi justru karena memang jalannya rusak dan kecil, itu malah tidak ada tindak lanjut dari kita semua, sehingga banyak menimbulkan kejadian. Lanjut. Kemudian ini juga di sekitaran Jalan Mayor Zen dan Jalan Sriwijaya Negara juga ada beberapa titik, itu juga kami tampilkan maupun kamera dari anggota berikan baik waktu maupun lokasi. Lanjut. Nah, mohon izin, ini kami sudah disampaikan tadi mungkin dari Bu Wakapolres dan Pak Kapolkop. Inti dari permasalahan kemacetan lalu lintas mungkin paling inti yang terjadi adalah memang volume kendaraan yang memang terus meningkat Pak. Berdasarkan data dari Dara Samsat, memang setiap tahun itu volume kendaraan terus meningkat, tetapi ruas jalan tidak mengalami pelebaran. Itu yang paling intinya. Kemudian yang kedua terkait lambatnya evakuasi kendaraan yang seperti saya sampaikan kemarin, kami mau minta tolong banget Bapak izin untuk Dinas Provinsi bisa membackup, bisa memfasilitasi bila kami mengalami ada kendaraan yang patah dan lain sebagainya, bisa segera merespon dan bisa membantu mengurai kemacetan. Kemudian untuk euforia kegiatan masyarakat yang kegiatan aktivitas dari mewakili Dandim, Bapak Ibu Kasat, Bapak Ibu Polsek dan rekan-rekan dari OPD Pemerintah Kota Palembang. Pertama saya memperkenalkan diri, saya Cari Banget Besi selaku Kepala Bidang Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Langsung saja Pak, untuk menghemat waktu, mohon izin terkait problem solving ini. Yang pertama mungkin nanti juga kami akan berkoordinasi dengan Distrik Capil, kemudian dengan APH untuk merutinkan kembali operasi KTP, Ibu Gizi. Karena di sini kami melihat bahwa beberapa pelanggaran perda ini sulit dilakukan pendataan untuk tindak lanjut dikarenakan tidak membawa KTP, baik itu jukir maupun pedagang kaki lima. Jadi itu karena mereka tidak membawa KTP. Kalau nantinya KTP ini sudah selalu menjadi salah satu item sama seperti SIM, itu nanti terkait permasalahan juru parkir, tunawisma, lampu merah, balap liar, tawuran remaja, Pak Oga, pedagang bahu jalan, tempat hiburan, kos-kosan dan penginapan termasuk bangunan liar itu mungkin akan bisa kita urai. Pertama dengan ketika diketahui tempat tinggalnya. Ketika diketahui tempat tinggalnya, apalagi KTP itu sama persis dengan domisili, nanti kita akan mulai melakukan nomor-nomor dan siapa-siapa yang akan masukkan di dalam Supreme. Tadi sudah saya komunikasikan dengan Pak Asisten. Kalau memang sudah, mungkin dari berapa orang menghadap Pak Asisten,
dengan kabak hukum ya Pak. Ya, kabak hukum ibaratnya itu narasi-narasinya seperti apa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi betul regulasinya. Ya, mungkin bisa dimensoskan kan sekarang ini zaman ini orang kalau paling takut dia tidak takut dengan kita Pak. Masyarakat tidak takut dengan polisi, tidak takut dengan tentara, tidak takut dengan ini. Tapi kalau sudah masuk medsos, nah sekarang mungkin silakan tempat parkir yang resmi dan teman-teman. Jadi kalau ada kan aku sudah baca yang resmi itu ini, nah gitu bisa jadi nanti silakan kita mulai bermedsos juga kaitan dengan ini. Jadi uang pintar bermedsos kita juga harus pintar, ya sama seperti ibu dari tadi Pol PP Pak Kasih Tantip. Kita ketahui masyarakat kita ini tidak patuh, tidak tertib. Jujur Ben, tidak entah oknum, entah polisi, ada juga yang tidak tertibnya Bu. Ya, jadi dengan ini seandainya ada yang tidur di lantai, kalau memang ada usahlah dulu. Karena kalau didiemin sampai nyamuk sama juga. Kayak ada yang putrani itu tidak boleh didiemin Ben. Cuma karena anggotanya kemana ini pasti dia akan lewat terus. Nah jadi nak ditungguin ya. Baru, tapi kalau kita langsung ini muda ini nih mungkin bisa jadi maling-maling kita bisa ini ya Bu ya. Nah jadi setelah ini kita fokuskan dulu, silakan nanti langsung dibuatkan Pak parkir macet ini yang jadi masalah. Karena benar tadi kata Pak Kabak, sudah lagi kita akan pilkada Pak, ya kan? Ini sudah kalau kaitannya dengan ini bisa akan merembet. Nah dengan merembet ini nanti silakan mungkin berangsur. Sudah yang ini rapat lagi khusus, tidak bertemu besar, rapat khusus saja BPP dengan Kabak terus sama dinas apa namanya itu yang perizinan itu boleh tak kembali Bu, ingetin tolong sampaikan juga kepada kalau diajak kumpul di RT kenapa budak-budak itu hadir jam 2 malam tidak hati pengawasan dari jadi awalnya kita ini dari keluarga inti ya, keluarga inti ialah orang tua. Kalau balik jam 10 malam budak dibiarin, wajar ada tawuran, wajar ada balap liar karena tidak terkontrol. Itu kan benar kan yang punya anak itu. Jadi kita sama-sama sekali ini kita ucapkan terima kasih. Kita tutup sama Pak Asisten. Jadi Pak Asisten ada sedikit. Mungkin sedikit tambahan, sekedar mengingatkan, jangan lupa menentukan tempatnya Pak. Ya. Kita ini kan rumah besar, pemerintah Kota Palembang ini rumah besar. Sekarang kan kita sudah buka kewenangan masing-masing. Nah kewenangan itu kita sinergikan. Ya. Jangan lagi ngomong aduh gawe kami ini gawe polisi, ini gawe PP. Kalau sudah ada tim ini, tapi di mana dimulainya? Buka kalau mana datanya, mana data kemacetan, mana data ini. Dan satu lagi harus ada nanti bidang medsosnya. Bisa dibuka atau apa naik situ? Kominfo ada? Iya. Nanti dapat khusus ya. Terus Bapak udah panggil mall tadi ya, untuk yang masuk Ojo. Asik, ya. Tapi hari ini kita tutup dulu rapat kedua, nanti lanjut lagi. Nanti koordinasinya, teknisnya saya sama Ibu. Tapi yang jalan tetap Makassar ya. Sudah jalan selama ini. Tinggal kita komitmen. Deketin lagi sebenarnya. Yang pasang surut lah Pak ya. Habis lebaran ada lektor dikit sudah ini lukis lagi kan. Tidak Pak. Dan rasa juga karena yang masuk itu adopsi dari Kapolres Stafus di Indonesia ini inovasi baru ya. Ini terakhir baru. Mungkin kan ada regulasi-regulasi yang harus kita nanya di mana ada di Surabaya atau di Makassar ada inovasi baru ya dari kalau Stafus Kota Palembang. Regulasi jangan lupa. Apa yang kurang? Humasnya nanti ya. Cukup ya. Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kita.
segera nanti Pak Kapolres koordinasi menghadap Pak Asisten terkait dengan pembentukan surat perintah ya Pak, surat Putusan ya. Iya, surat keputusan bersama ya untuk melaksanakan penindakan. Dibikin tuh apa Ya. apa kerjanya, tugas Narasi itunya. Ya. bagian hukum narasi apa itu terus kerjanya ini apa kerjaan mau seluruh berapa kira-kira itu lah papar lah dari tupoksi pemerintah Kota Palembang. Oh, Kapten Polisi ini Pol PP di backup ini galau. Jadi nak kata lagi ya itu kan gawe kami ini. Kata yang memenuhi itu ya. Dari kita orang Palembang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Itu. Baik, itu saja. Kalau belum selesai suratnya, mohon komunikasi handphone. Kalau ada yang nelpon tadi, nelpon polisi nelpon, tolong dijawab. Pasti itu perlu bantuan. Kita sama-sama. Insya Allah kita kalau memang ada komunikasi yang baik. Nah mungkin nanti Dishub provinsi harus kita sampaikan. Jangan sampai ini besok Bu Kasal-Lantas mau rapat terkait ojol ya, terkait ojol dengan Dishub provinsi juga. Itu saja. Nah, sudah syukur. Mohon maaf bila ada kata salah ya. Ini semua untuk kebaikan Kota Besar Palembang ya, sebagai pelayan kita ini. Ingat itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.